Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Dilbawoleh. Saya dari Universitas Samratulangi, Prodi Perpustakaan. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang pengertian database dan implementasi database di perpustakaan. Untuk memahami database kita harus paham terlebih dahulu apa itu data. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, data adalah representasi fakta di dunia nyata yang mewakili suatu objek yang sedang ditinjau, seperti manusia, barang, peristiwa, hewan, konsep, keadaan, dan sebagainya, dan direkam dalam bentuk huruf, kata, angka, simbol, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Dalam penyimpanan dan pengolahan data, biasanya kita menyimpan data dengan menggunakan file text atau text editor. Nah, itu merupakan pengolahan atau penyimpanan data yang cara sederhana. Nah, walaupun seiring dengan perkembangan data atau seiring berjalannya waktu, tentu akan ada yang namanya masalah. Nah, masalah itu misalkan seperti kapasitas, seperti kecepatannya, seperti keamanan, dan duplikasi. Nah, dengan masalah tersebut tentu ada solusinya. Nah, solusinya yaitu seperti skalabilitas. Nah, artinya kita harus mempunyai kapasitas yang mampu menangani seluruh data tersebut. Kemudian ada yang namanya pencadangan. Nah, pencadangan data artinya kita kapanpun ingin meminta data tersebut ada sebagai cadangannya. Kemudian ada security. Kita dapat memindai data yang kita buat, apakah data tersebut aman atau tidak. Kemudian ada yang namanya permanen. Artinya ketika semua waktu kita ingin refresh halaman, data tersebut tidak menghilang, yang artinya data tersebut sudah permanen. Kemudian kita masuk pada pengertian basis data. Nah, basis data sendiri yaitu kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database, atau yang lebih disingkatnya itu database merupakan data yang ada di dalam DBMC-nya. Baik, kemudian kita masuk pada komponen-komponen dari database. Yang pertama ada yang namanya perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasa terdapat dalam sebuah sistem database adalah komputer. Untuk sistem standalone, sistem jaringan network, memori sekunder yang online, hard disk, memori sekunder yang online atau disk, dan perangkat komunikasi untuk jaringan. Yang kedua itu sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer, dan melakukan operasi dasar dalam komputer, pengelolaan file, dan lain-lain. Program pengelolaan basis data akan aktif jika sistem operasi yang dihendaki sesuai sistem operasi yang biasa digunakan, yaitu Microsoft Docs, Microsoft Windows, Unix, Linux, Mac OS, dan lain-lain. Kemudian yaitu ada namanya basis data. Kemudian DBMC atau Database Management System. Nah, Database Management System merupakan kumpulan program aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola database. Software yang mengelola database antara lain Microsoft Access, SQL Server, MySQL atau MySQLi, DB2, Oracle, PostgreSQL, SQLite, MongoDB. Kemudian yang ada namanya pengguna atau user. Terdapat beberapa tipe user atau pengguna pada sistem database berdasarkan cara mereka berinteraksi pada basis data. Kemudian ada yang namanya bentuk basis data di perpustakaan. Nah, bentuk basis data yang ada di perpustakaan
kita masuk pada pemeliharaan database. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu recovering disk space, yaitu pemulihan ruangan disk untuk memulihkan keadaan suatu sistem disk. Dalam berbagai kasus tertentu, maka kita dapat melakukan dua cara, yaitu memanfaatkan program disk cleanup. Dengan program ini, disk cleanup akan menghapus file atau item yang tidak penting lagi, atau dengan cara mereset atau mengulang kembali sistem. Kemudian yang kedua itu rutin reindexing, adalah rutin pengindeksan ulang seperti halnya tabel. Indeks juga memerlukan aktivitas pemeliharaan, khususnya yang disebut pengindeksan ulang atau pembangunan kembali. Tugas pengindeksan ulang adalah membangun indeks baru dengan mengganti halaman indeks yang ada. Kemudian kita bisa dapat melakukan backup untuk record yang sudah tidak diakses lagi. Kemudian kita dapat menghapus dari basis data yang selanjutnya, bisa di-restore jika diperlukan. Kemudian dari sisi DBMC, perlu secara berkala melakukan patching pada DBMC sesuai dengan perkembangan terkini. Dan implementasi pangkalan data di perpustakaan. Berikut aplikasi database yang di perpustakaan. Aplikasi database yang ada di perpustakaan antara lain InList. InList Lite ini merupakan perangkat lunak software aplikasi otomatis perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian ada juga yang namanya SLIM. SLIM ini ataupun Senayan Library Management System adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan yang memanfaatkan data inventaris buku, berkode buku, dan juga katalog buku. Kemudian ada yang namanya iPusnas. iPusnas ini merupakan aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dilengkapi dengan e-reader untuk membaca e-book. Kemudian ada yang namanya PFD MySQL. PFD MySQL ini adalah sebuah database manajemen, sistem manajemen basis data, dan menggunakan perintah SQL yang disebut dengan struktural query language.